Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukralah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Segala pujian kita dan syukur kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'd. Hadis yang ke-24 adalah topik kita di pertemuan kali ini dari kitab Arba'in Maqdisiyah oleh Syekh Dr. Murawih Musa Nassar hafizahullah. Hadis berikut ini adalah sebuah berita besar dan kabar gembira dari Rasulullah SAW tentang kejadian akhir zaman di negeri Syam, wabil khusus adalah Baitul Maqdis, Palestina, yaitu Baitul Maqdis dan tempat golongan yang pasti mendapatkan kemenangan dan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita simak hadis berikut ini. An Usair bin Hani haddatsahu qala, dari Usair bin Hani menceritakan kepadanya bahwa ia berkata, sami'tu Muawiyah ala yaqul, aku mendengar Muawiyah berkata alal mimbar, yaqul, ya, di atas mimbar berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Jadi sedang khutbah, Muawiyah berkata, menyampaikan hadis berikut ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tazalu ta'ifatan min ummati, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah. Senantiasa selalu ada satu ta'ifah, satu kelompok dari umatku, qa'imatan bi amrillah, mereka tetap berdiri di atas mengurus agama Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan jihad. La yadurruhum man khadalahum, tidaklah membahayakan bagi mereka orang-orang yang menelantarkan mereka, orang-orang yang mengkhianati mereka, orang-orang yang membiarkan mereka, orang-orang yang menghina mereka, tidak ada berpengaruh bagi mereka. Maknanya mereka tidak pernah berhenti. Jadi kelompok ini selalu ada. Mereka berdiri di atas urusan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Menjalankan perintah Allah. Apa perintah Allah? Yaitu berjihad, berjuang, melawan musuh Allah yang paling keras, musuh Allah yang paling biadab, paling jahat kepada orang beriman, seperti yang Allah umumkan dalam surat An-Nisa, mereka adalah Yahudi. Dan pada hari ini mereka berada di Palestina. Saudara dan sahabatku, la yadurruhum man khadalahum, tidaklah menimbulkan mudarat bagi mereka. Maksudnya apa? Orang yang khadalahum, yang menelantarkan mereka, membiarkan mereka, tidak menolong mereka, bahkan cenderung ada di pihak musuh, ya, tidaklah itu mudaratkan mereka. Artinya enggak berhenti mereka dari urusan berjihad, menegakkan agama Allah, membela agama Allah, membebaskan tanah air yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala serta Masjidil Aqsa, walaupun dia ditinggalkan oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi itu atas apa yang mereka lakukan, apa sikap penduduk Gaza, Palestina pada hari ini? Mereka berkata, urusan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak akan pernah berharap dan bergantung kepada kalian. Demi Allah, di hari kiamat kelak kalian akan berdiri di hadapan Allah, lalu kami akan menjadi saksi atas pengkhianatan yang kalian lakukan. Urusan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala, kami hanya memohon kepada Allah. Kami hanya berharap kepada Allah, cukuplah Allah bagi kami. Masya Allah. Jadi la yadurruhum man khadalahum, tidak pernah membahayakan mereka, artinya mereka tidak akan pernah berhenti berjihad. Mereka tidak akan pernah berhenti melawan, walaupun mereka tidak ditolong, walaupun mereka malah digulung oleh para pengkhianat-pengkhianat di sekitar mereka. Mereka tidak akan menimbulkan mudarat bagi perlawanan ini. Terus, au khalafahum, atau orang yang menyelisihi mereka. Siapa yang menyelisihi mereka? Orang-orang yang menyelisihi mereka ini juga tidak akan menimbulkan mudarat bagi para pejuang, bagi rakyat yang penuh dalam misi perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Siapa orang yang khadalahum, yang khalafahum, yang menyelisihi mereka? Yang menyelisihi mereka dalam hal ini adalah Fatah, ya, pemerintah daripada
Palestina, atau kalau kita zaman dulu kita sebut dengan para priai, ya, kalangan orang-orang elit atau orang-orang yang dijadikan ujung tombak oleh kolonial Belanda dulu kalau di Indonesia. Maka mereka ini menjadi ujung tombak, menjadi perpanjangan lisan dan perpanjangan tangan bagi kepentingan penjajah Zionis. Mereka ini menyelisihi, ya, Hamas bukan kami, dan kami tidak suka dengan sikap yang ditunjukkan oleh dan kami tidak suka dengan gaya Hamas yang inginnya melalui jalur perjuangan angkat senjata. Pokoknya Fatah dalam hal ini malah benar-benar menyelisihi Hamas dalam masalah kebijakan. Kalau bagi Hamas tidak ada cerita Zionis Israel harus hengkang, mereka penjajah, ini tanah air kita, kita wajib menikmati tanah air kita, memerdekakan tanah air kita, membebaskan Masjidil Aqsa, dan membiarkan umat Islam sedunia bisa solat, rukuk, sujud di Masjidil Aqsa. Dan kami tidak akan pernah menyerah. Sementara kalau Fatah beda. Kalau Fatah dia tidak suka dengan bentuk perlawanan. Dia maunya perundingan demi perundingan, perundingan demi perundingan. Melalui perundingan demi perundingan itu, sedengkal demi sejengkal, ya, sehasta demi sehasta, semeter demi semeter, ya, sekilo demi sekilo, sekian mil demi sekian mil, tanah Palestina jatuh ke tangan penjajah Zionis Israel. Ya, sementara di luar, ya, mereka benar-benar, ya, menyatakan perkataan yang berbeda. Ibaratnya ya, kami tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Hamas dan sebagainya. Ya, baik saudara dan sahabat yang tercinta, tindakan yang dibawa oleh Fatah ini tidak menjadikan para pejuang yang ada di Palestina itu berhenti untuk berjuang. Itu tidak akan menghentikan mereka. Mereka terus berjuang. Dan mereka juga tidak mau dibakar konflik. Walaupun dulu pernah perang antara Hamas dengan Fatah, tapi itu sudah masa lalu, ya. Walaupun tetap berbeda sampai hari ini, namun mereka tidak pernah berhenti. Dan mereka tahu musuh mereka sebenarnya bukan Fatah. Fatah bukan musuh. Fatah adalah saudara muslim kita. Fatah adalah orang yang berjuang melalui media perundingan. Sementara prinsip kami sudah jelas bahwa perjuangan ini dilanjutkan, senjata dilawan dengan senjata, kebiadaban dilawan dengan perang, dan kediktatoran, kesemena-menaan, genosida, pembantaian dilawan dengan jihad. Ini prinsip para pejuang yang ada di bumi Palestina. Nah, kemudian la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak membahayakan mereka orang-orang yang mengkhianati mereka, yang menghina mereka, yang meninggalkan mereka, yang tidak peduli dengan mereka, bahkan berpihak di pihak lawan. Juga tidak menghentikan perang dan perlawanan mereka, orang-orang yang menyelisihi mereka. Jelas, ya, dalam hal ini saudara dan sahabat tercinta. Hatta, sampai kapan? Hatta ya'tiya amrullah, sampai urusan Allah. Apa itu maksudnya sampai urusan Allah? Satu, mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di hadis yang lain dijelaskan bahwa sampai Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam. Sampai turun Nabi Isa, berarti lama mereka berada. Ya, lalu wahum zahiruna 'alan nas, mereka senantiasa nampak nyata di tengah manusia. Ini arti yang pertama. Yang kedua, ya, wahum zahiruna 'alan nas, mereka selalu unggul dan menang. Enggak ada cerita mereka kalah. Para pejuang-pejuang yang ada di Palestina, mereka tidak pernah dikalahkan, ya. Kalaupun mereka dipukul mundur, tetapi justru yang terjadi adalah musuh yang banyak mengalami kerugian, musuh yang banyak mengalami kerusakan, ya. Saudara dan sahabat, wahum zahiruna 'alan nas, mereka selalu menang. Kemudian faqama Malik ibnu Yukhamir As-Saksaki, berkatalah Malik, ya, berdiri dia yang bertanya. Malik bin Yukhamir As-Saksaki ini berkata, faqala ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, sami'tu Mu'adz bin Jabal yaqul, aku mendengar Mu'adz bin Jabal berkata, wahum ahlus Syami, mereka adalah penduduk Syam. Faqala Muawiyah, lalu Muawiyah berkata menanggapi orang yang berdiri ini dan menyatakan pernyataan barusan, wa rafa'a sautahu, lalu dia meninggikan suaranya, hadza Malikun yaz'umu annahu sami'a Mu'adzan yaqul wa hum ahlu Syam. Ya, ini orang Malik bin Yukhamir As-Saksaki mengatakan bahwa dia mendengar Mu'adz berkata mereka berada di negeri Syam. Sementara di hadis yang lain
tegas ya saat Nabi ditanya di mana mereka ya Rasulullah, wahum bi Baitil Maqdis, mereka berada di Baitul Maqdis, wa aknafi Baitil Maqdis, mereka berada di sayap-sayap atau di beranda-beranda Baitul Maqdis. Jadi kalau kita lihat yang mana Baitul Maqdis, ini Palestina ya, ini Palestina, yang pertengahan ini Baitul Maqdis, sementara aknaf itu adalah di sini. Ini aknaf Baitul Maqdis, sayapnya yang bagian ke Palestina ke utara dan Palestina selatan itu adalah aknaf Baitul Maqdis. Di mana mereka Rasulullah? Mereka ada di Baitul Maqdis. Jadi yang Baitul Maqdis ini, saudara dan sahabat tercinta, mulai daripada Askelon, jalur Gaza sampai kepada Baitul Maqdis, sampai kepada Yerusalem ya, ada Hebronnya. Intinya pertengahan daripada seluruh daripada pertengahan Palestina itu adalah Baitul Maqdis. Sementara yang ke atas dan ke bawah adalah aknaf. Jelas ya bahwa tempat mereka adalah Palestina. Saudara sahabat yang tercinta, jelas wahum ahlus Syami. Syam itu bukankah luas, Buya? Bukankah Yordania termasuk? Bukankah Suria termasuk Syam? Bukankah Lebanon termasuk Syam? Ya, tetapi alhamdulillah ada hadis Nabi, hadis sahih riwayat Bukhari, bahwa Nabi menyatakan tempat mereka adalah di Baitul Maqdis. Wa aknafi Baitul Maqdis, dan beranda-beranda Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis? Apa di Yordania? Apakah dia termasuk? Tapi ada yang memperluas, Buya, bahwa aknaf itu juga dimasukkan dalam hitungan 3 negara yang sekarang jadi negara, Yordania, Suria, Lebanon. Yaitu adalah penafsiran, itu adalah upaya untuk memperluas penjelasan. Saya tidak akan berpolemik dan tidak akan berdebat. Tetapi dalam pandangan yang saya ilmu, yang saya ketahui, aknaf itu adalah Palestina bagian utara ke atas dan Palestina bagian selatan ke bawah. Kalau ada yang mengatakan seluas seluruh Syam, semoga itu benar ya, karena kami tidak mengatakan yang kami katakan paling benar. Tetapi setiap ada yang berkata pasti punya dalil, maka kami yakin mereka ada di Syam, jelas. Saudara dan sahabat tercinta, jadi dengarkan ini. Inilah keadaan dan kondisi para pejuang yang selalu ada, kata Rasulullah. Mereka senantiasa ditelantarkan, ditinggalkan, tidak ditolong, bahkan dikhianati oleh kawan yang seharusnya menolong, tapi malah khadzalahum, ya, dibiarkan saja. Semenderita apa, dibiarkan saja. Tidak ada upaya mengantarkan minyak, mengantarkan makanan, mengantarkan obat-obatan, mengantarkan tentara, ya, bahkan sampai ke tingkat mendoakan saja di mimbar-mimbar dilarang. Itu nakhadalahum, ya, sudahlah, itu urusan mereka di hadapan Allah. Banyak rakyat yang ingin menolong Palestina, tidak menerima apa yang terjadi di Palestina, seperti juga terjadi di Amerika hari ini, yang terjadi di Perancis, di Inggris dan sebagainya hari ini. Mereka ingin membela Palestina, tapi pemerintahnya adalah pemerintah yang jelas ada di pihak mana. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kajian ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa kelompok ini zahiruna 'alan nas, selalu ada, tampil terang-terangan, dan mereka menyatakan kami bukan ISIS, kami bukan Syiah, ya, kami adalah Ahlus Sunnah, kami bukan buatan Israel, tapi kami adalah pengawal Ahlus Sunnah wal Jamaah dan pejuang yang ingin memerdekakan dan menjaga Masjidil Aqsa Palestina. Kami tidak akan pernah berhenti, sejengkal pun bumi ini tidak akan kami tinggalkan. Sekarang kita tahu kondisi yang semakin parah, apalagi dengan terpilihnya Donald Trump ya sebagai presiden Amerika berikut ini. Maka apa janji waktu Donald Trump melaksanakan kampanyenya? Janjinya adalah, bila saya terpilih, saya ingin memastikan sebelum saya dilantik, seluruh daerah yang ada di Palestina sudah jatuh ke tangan Israel. Berarti akan ada eskalasi perang yang meningkat tajam di jalur Gaza, Palestina. Barusan saya juga membaca dan mendengarkan berita dari berbagai sumber yang bisa saya simak. Saya mendengarkan bagaimana upaya Donald Trump ya dalam deklarasinya, dalam pernyataannya, bahwa Palestina bagian tepi barat Palestina akan dikuasai sepenuhnya oleh Israel. Ya Allah, termasuk daerah-daerah yang sebenarnya adalah daerah Palestina, ini akan dikuasai sepenuhnya. Sementara jalur Gaza akan ditingkatkan eskalasi perang sampai tidak ada lagi eksistensi di sana kecuali Israel sepenuhnya yang bercokol dan berkuasa di sana. Hasbunallah
Ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Demi Allah, luar biasa. Kalau enggak ada hadis barusan yang kita baca, maka kita akan putus asa melihat keadaan yang ada. Tapi karena ada hadisnya, mereka selalu ada dan mereka selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan ditinggalkan oleh Allah dan mereka selalu tampil dan menang di atas manusia-manusia yang memusuhi mereka. Maka kalau begitu kami yakin seterdesak apapun kondisi para pejuang dan rakyat jalur Gaza Palestina dan seluruh Palestina termasuk Palestina bagian barat, tepi barat, kami yakin dengan hadis ini mereka tidak akan pernah dikalahkan, walaupun mereka harus banyak yang bertumbangan, walaupun banyak di antara mereka yang dihancurkan semua yang mereka miliki, rumahnya, gedung-gedungnya, bangunannya, masjidnya, sekolahnya, pemerintahnya, semua dihancurkan, ya, semua dirampok, tetapi mereka tetap eksis. Sampai kapan? Sampai Nabi Isa turun, ya. Sebelum Nabi Isa turun, Palestina disebutkan dulu menang dulu, Baitul Maqdis mengumumkan dulu khilafah Islamiyah, kaum muslimin nanti bebas masuk, ya, dari Yordania masuk, ya, dari Mesir masuk, bebas. Kapan? Ketika Baitul Maqdis sudah merdeka dan Baitul Maqdis diumumkan di sana khilafah Islamiyah. Saat itulah orang-orang terbaik di muka bumi berduyun-duyun, berbondong-bondong hijrah ke sana. Orang-orang terbaik, ya, dan mereka siap, ya, dengan seluruh jiwa raganya menyerahkan nyawanya dan semua apa yang dia miliki untuk mempertahankan khilafah Islamiyah yang telah berdiri di Baitul Maqdis sampai Imam Mahdi muncul. Barakallahu fikum. Semoga kajian ini memberikan kepada kita petunjuk yang jelas bagaimana status daripada keadaan perjuangan ini di akhir zaman, wabil khusus di bumi yang saat ini bergelora dalam jihad yang paling suci dan agung, Palestina. Semoga Allah mencintai kita, semoga kemenangan Allah berikan untuk Palestina, amin ya Rabb. Semoga Masjidil Aqsa dibebaskan oleh Allah dan ada peran kita-kita semua menurut Allah dalam andil yang nyata memerdekakan Masjidil Aqsa dengan mensupport para pejuang dan mendukung selalu rakyat Palestina yang masih terus hadir, hidup dengan apa yang bisa kita berikan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.